Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua SC atau OSI penyelenggara acara ini, dan yang kami hormati kedua dewan juri juga moderator. Bicara tentang undang-undang tentang aborsi, kami sederhana mungkin mengutip ini tentang aborsi itu satu tindakan yang merugikan, satu tindakan yang nanti menggugurkan. Ini menggugurkan ini kan bahasa sederhana dari pembunuhan. Ini dari kata ini. Kenapa pemerintah itu mengeluarkan undang-undang PP, maksud kami PP 61 tahun 2014? Karena jika berarti ada ilat. Di sini yang bermasalahkan adalah seandainya tidak ada ilat tidak boleh. Berarti hukum dasarnya tidak boleh. Kalau bila konteks secara luasnya apa saja boleh dilakukan kalau sekiranya ada darurat atau ada ilat. Pada konteks dasarnya tidak boleh dilakukan aborsi. Karena aborsi itulah menggugurkan, yang bahasa ekstrimnya itu membunuh, itu hanya tidak boleh. Kalau lebih ekstrim lagi, orang yang mau aborsi itu dikena pasal yang berlapis sebenarnya, tindakan kriminal ada di sana, dan juga pembunuhan juga termasuk. Yang pada intinya aborsi itu memang tidak boleh dilakukan. Karena itu hal-hal yang zalim saya rasa. Terima kasih. Ya, masih ada kesempatan. Ini kan aborsi dalam ranah medis dengan dilegalnya peraturan pemerintah tadi nomor 61 tahun 2012 yang kemarin lagi booming. Kami dalam perspektif teknis di lapangan bentar, karena ada kemunculan dalam teknis di lapangan, nanti secara langsung menekankan yang namanya pemerkosaan. Saya bayar sekian, maka ini digugurkan saja. Usaha kami adalah ini merupakan bentuk preventif. Ya nggak usah diharamkan saja bentuk aborsi itu. Terima kasih. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami mencoba mendekatkan tentang masalah aborsi dengan kaitan ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu, di mana redaksi la taqtulu ini merupakan sebuah kaidah, di mana lam ini adalah sebuah nahi, yang mana dalam kaidah syariah adalah an-nahyu lit-tahrim, bahwasanya ketika ada redaksi menunjukkan sebuah larangan, maka intervensi dari hukumnya adalah haram. Yang mana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Juz 2, beliau berpendapat bahwasanya hukum aborsi hukumnya adalah haram, sesuai dengan konsep maqasid syariah, bahwasanya ada hifdzul mal, hifdzun nafs, hifdzul wasal. Sehingga hifdzul nafs ini sangat kita hargai harga mati, bahwasanya seorang itu pasti mempunyai hak untuk dibunuh. Maka itu kan Waktunya habis. Oke, terima kasih untuk kedua peserta yang sudah memaparkan pandangan pembuka. Kemudian masuki ke sesi kedua, mempertahankan argumentasi. Waktunya 1 kali 3 menit kepada tim afirmatif untuk mempertahankannya. Silakan, 1 kali 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, dari kelompok kami, kembali lagi dari tadi PP nomor 61 tahun 2009 ini, bahwasannya kan di dalamnya juga ada pasal 82 bahwa pemerintah akan menyediakan medis, di dalamnya akan benar-benar tidak sembarangan, maksudnya pelaksanaan aborsi. Tetapi aborsi itu kan sudah digarisbawahi bahwa janin tersebut harus di bawah usia 40 hari. Dari segi agama pun diperbolehkan jika keduanya ada kemadharatan atau ada permasalahan di dalamnya, dan itu diperbolehkan jika janin itu berusia 120 kurang dari 120 hari. Dari agama pun sudah ada seperti itu. Nah, dari pemerintah kan lebih pintar lagi, mereka meminimalisir bahwa tidak boleh lebih dari 40 hari dari terakhir masa menstruasi si wanita tersebut. Nah, dari situ kan sudah jelas bahwasanya saat umur 40 hari berarti itu belum ada ruh di dalamnya, belum ada ruh, itu hanya segumpal darah. Nah, daripada kita membuat atau jika ada penyakit antara keduanya, daripada itu membahayakan keduanya, lebih baik kita menggugurkan salah satu, dan salah satunya pun kan belum berwujud, belum di dalamnya belum ada nyawa. Jadi kita bukan membunuh, cuman kita lebih mengutamakan kemaslahatan antara salah satunya agar lebih bisa menjalankan kehidupannya lebih normal. Jika kita lanjutkan kehamilan si wanita tersebut, padahal kehamilannya itu dapat merusak
dirinya atau di dalamnya itu akan lahir seorang anak yang tidak diinginkan, karena itu akan lebih mendesak wanita tersebut yang mengalami pemerkosaan. Nah, jadi kan di sini sudah ada garis bawah 40 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 40 hari itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak boleh dilakukan aborsi. Jadi ini sudah digarisbawahi tidak boleh lebih dari 40 hari dari masa terakhir menstruasi si wanita tersebut. Nah, di sini juga ada pasal 82 boleh dilakukan aborsi karena kedokteran sekarang sudah canggih, mereka sudah bisa menjaga antara salah satunya agar tetap bisa sehat ataupun tetap bisa hidup, maksudnya dari keduanya. Nah, kemudian ada juga pasal 83 ayat 1, aborsi itu tidak dibenarkan. Kemudian ayat yang kedua, tetapi jika di dalam kasus tersebut ada pihak-pihak yang dirugikan seperti yang tadi, masalah seorang ibu dan anaknya, salah satunya kan ada kesalahan. Jika bayi itu ada kesalahan, boleh digugurkan asal kurang dari 40 hari, seperti juga saat wanita diaborsi. Oke, waktunya sudah habis. Kemudian saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk mempertahankan atau menyampaikan argumentasinya. Kepada tim kontra 1 kali 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sekali lagi saya tekankan, pemerintah membolehkan itu karena ada faktor, karena ada hal yang sifatnya darurat. Seandainya tidak hal seperti itu tidak dibolehkan, berarti konsep dasar dari hukum itu tidak boleh. Berarti dibolehkan karena darurat. Seandainya darurat berarti tidak boleh. Logikanya sekarang begini, kalau pemerintah tidak melihat efek itu, berarti sama halnya pemerintah melegal formalkan tindakan aborsi, sama halnya membuka keran perzinahan pemerintah. Ini sudah jauh dari visi Pancasila. Saya tekankan lagi, pemerintah membolehkan itu semata-mata bukan karena apa? Karena ada ilat yang diperhatikan. Seandainya tidak ada ilat, tidak akan terbentuk sebuah hukum itu. Terima kasih. Pada inti dasarnya tidak ada hukum yang meninggalkan. Terima kasih. Masih ada waktu. Tentang Undang-Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2002 ini bertolak belakang ya tentang perlindungan anak mengenai Komnas HAM. Ini yang kedudukannya lebih tinggi secara yuris, secara tulis dari peraturan pemerintah. Yang kedua, kalau memang fakta-fakta lapangan ada kemungkinan begini dan kemungkinan begitu, yang ini berakibat negatif terhadap terhadap kemungkinan-kemungkinan seperti perkosaan, buka keran, perzinahan, maka ada kalanya pemerintah membuat sebuah usaha preventif. Jadi haramkan saja aborsi itu. Jadi sana. Kalau nanti bersifat defensif, berarti ada sebuah problem yang nanti mau dieksekusi, mau diadili nanti ketika ada penyelewengan. Jadi usaha pemerintah definitif saja. Jadi haramkan aborsi itu. Ya, terima kasih. Masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita meneliti terhadap konsep maqasid syariah, bahwasanya yang pertama adalah hifdzun nafas, kami tarik hifdzun nafas karena hubungannya adalah dengan pembunuhan. Ketika dikaitkan dengan latak dulu, ini merupakan sebuah sigot nahi, yang mana an-nahyu adalah tahrim. Ketika ada redaksi menunjukkan sebuah larangan, maka konsekuensi hukumnya adalah diharamkan untuk melaksanakan pembunuhan itu. Kemudian ketika kita mengkaji meneliti tentang masalah aborsi dilegal formalkan dalam artian diperbolehkan untuk melaksanakan aborsi karena alasan karena menyelamatkan terhadap dua belah pihak itu. Nanti bagaimana andai kata ada seseorang yang hendak melaksanakan aborsi akan tetapi tidak dengan ada alasan yang seperti itu, apakah tetap dilegal formalkan? Ini yang menjadi PR besar bagi kami sebenarnya. Cukup. Oke. Kemudian kesempatan kedua untuk mempertahankan argumentasinya kepada tim afirmatif tentang aborsi, waktu 1 kali 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Bukan berarti membenarkan zina, gitu ya. Artinya bukan berarti membenarkan zina. Jadi kita harus melihat bahwa konteks zaman sekarang, artinya zaman dulu kemudian zaman sekarang itu beda, ya, itu beda. Dan hukum itu Islam sendiri, hukum itu berkembang, artinya harus ijtihad itu dikembangkan, ya. Jadi jangan stagnan bahwa menurut Imam Al-Ghazali itu tidak dibenarkan, itu zaman
dulu gitu. Jadi kita harus berkembang dalam hal ijtihad, itu dalam Islam sendiri. Soalnya fi kulli zaman wa makan, artinya Al-Qur'an harus berkembang multitafsir gitu. Jadi tidak dibenarkan bahwa hadis ataupun pandangan ulama itu stagnan ataupun harus baku gitu, tidak. Jadi harus berkembang konteks zaman sekarang. Jadi tidak membenarkan bahwa hubungan zina itu benar itu. Jadi bahwa kenyataannya negara kita sudah banyak freak sex ya. Kenyataan lapangan bahwa di negara kita itu sudah marak terjadi antara perempuan kemudian laki-laki yang muda kemudian terjadi kesalahan ya. Jadi masalah yang harus diselesaikan. Jadi peraturan ini makanya itu keluar gitu. Mungkin dari saya itu cukup. Jadi kelompok kami menekankan UU tersebut hanya untuk memperbaiki, tidak menyalahkan bahwa atau tidak membenarkan zina atau membuka aib seseorang, tetapi kita hanya lebih memperlihatkan bahwa negara kita juga melindungi jika seseorang wanita itu mengalami pemerkosaan. Nah, dari situ kan kita juga menjaga hak dari si wanita tersebut. Nah, dari sisi hukum kan kita juga harus memperhatikan si wanita tersebut apakah dia benar-benar bisa menjalani kehidupannya seperti biasa. Nah, dari masalah tersebut kan akan terjadi permasalahan yang lebih lanjut. Masih ada waktu 1 menit, silahkan. Tambahkan karena ini semua karena ada faktor permasalahan yang tinggi. Karena kenapa, Mas? dicetuskan karena ada problem di situ. Nah, menurut undang-undang yang tadi telah disampaikan, bahwa itu telah dikaji dan sudah melalui para ulama itu sudah sepakat bahwasanya seperti itu ya. Yang tadi sudah dijelaskan 40 hari itu. Nah, karena ada ilah tadi, kemudian karena faktor medis dan untuk mempertimbangkan salah satunya ini masalah nyawa Mas, bukan masalah politik ya. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Jadi artinya kita harus melihat dari sisi kesehatan saja, tidak diambil dari sisi hukum Islam ataupun sebagainya. Jadi sisi kesehatan. Waktunya sudah habis. Kemudian kesempatan yang kedua untuk tim kontra menyampaikan argumentasinya. Waktu 1 kali 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Kembali pada yang lagi, kami tidak menggunakan konsep yang klasik menyangkut masalah aborsi karena ini isu modern ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia akhir-akhir ini di Kompas itu berbuat fatwa diboleh mengadakan aborsi apabila kondisi bayi ini sekiranya membahayakan. Berarti ini relatif kan, tidak semua orang terjadi seperti ini. Bagaimana ketika itu tidak terjadi seperti itu? Yang disebutkan MUI ini kan hilang. Kata MUI, setiap produk hukum yang dikeluarkan pasti mengandung 2, ada hikmah, ada ilat, dan ini jadi pertimbangan dasar dalam kita mengambil keputusan sebuah hukum. Nah, kalau cuma kita dari ilatnya, nggak melihat hikmah dari sebuah itu, ya kita tidak akan mendapatkan sebuah keadilan, tidak akan mendapatkan keadilan. Karena yang terjadi di Jawa belum tentu itu terjadi di Madura, terjadi di Madura belum tentu itu. Berarti ilat itu relatif sifatnya, dan relatif itu tidak bisa dijadikan patokan dalam sebuah hukum. Sehingga di video peraturan pemerintah ini masih bertolak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang perlindungan anak. Ini masih jadi list besar di bangku DPR masih. Karena memang pada substansinya masa ada sih persinahan yang dilegalkan, masa ada sih pembunuhan aborsi yang sudah punya arti negatif. Tidak ada kan? Negara mana yang membolehkan? Kalau sudah mengandung kedaruratan ada keringanan. Ingat itu keringanan. Cuma keringanan bagi orang-orang tertentu. Terima kasih. Masih ada waktu. Ya, persoalan aborsi dalam ranah 2 item yang diberikan DPR, dari persoalan pemerkosaan dan juga menjaga jiwa. Ya, jadi pemerkosaan di sini hanya merupakan PR karena personal itu nanti secara sosial ini rasis. Ini kan merupakan asumsi-asumsi yang subjektif. Kami nanti tidak untuk kemungkinan kalau itu anaknya lahir maka akan jadi sebuah perbincangan sosial misalkan. Berarti bukan PR sebuah undang-undang ini, tapi PR pemerintah kalau begitu. Ya, terima kasih.
masih ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu ila ghairi amkan wa asmani. Apa yang telah disampaikan oleh teman kita barusan dari YN Pekalongan tentang masalah itu, kami setuju dengan masalah itu. Kemudian tentang masalah apa yang telah disampaikan barusan, bahwasanya semua ulama telah berijtihad, katanya bahwasanya semua telah sepakat kalau aborsi ialah diperbolehkan. Akan tetapi kami tidak sepakat dengan permasalahan itu, karena ternyata redaksi dalam kitab beberapa kitab kitab fikih, termasuk Iyanuddin, kemudian Tufatul Fiqh, ini juga mengatakan bahwasanya aborsi adalah tidak diperbolehkan. Masih ada kesempatan, sudah cukup ya. Oke, sesi argumentasi dianggap selesai. Kemudian yang ketiga yaitu sesi pertanyaan dan jawaban. Nanti sebelum Dewan Juri menyampaikan pertanyaannya, terlebih dahulu peserta saling menanyakan dan saling menjawab. Untuk pertanyaan, saya berikan waktu untuk tim kontra 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada tim afirmatif. Silakan, 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami sempat menyimak apa yang telah disampaikan oleh teman kita dari Said Pekalongan. Aborsi adalah diperbolehkan ketika nanti ada sebuah ilat yang ada dalam kandungan tersebut. Dalam artian ketika nanti tidak aborsi, maka nanti akan membahayakan. Yang kami tanyakan, bagaimanakah nanti kalau aborsi itu dilakukan bukan karena ada ilat, apakah tetap diperbolehkan? Yang mana ada sebuah kaidah al-illatu yadum ma'illatihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti aborsi itu dilakukan hasil perzinahan itu seperti apa gambarannya? Mohon, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan kepada teman yang Pekalongan. Oke, cukup untuk pertanyaan tadi ditanyakan oleh tim kontra kepada tim afirmatif. Tim afirmatif punya waktu 1 kali 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra. Silakan. Terima kasih. Kembali lagi bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Negara kita bukan negara hukum Islam. Jadi di dalamnya sudah ada PP seperti yang tadi saya sebutkan, PP nomor 61 tahun 2009. Di sini juga ada pasal-pasal di bawahnya, itu pasal 82, pasal 83 ayat 1 ayat 2. Di dalamnya juga menyebutkan aborsi itu dibenarkan oleh undang-undang, oleh PP tersebut, peraturan pemerintah. Tetapi kan di dalamnya sudah ada penelitian secara medis, penelitian secara psikologis. Nah, di dalamnya negara kita adalah negara demokrasi, tidak semuanya menuntut pada hukum Islam. Jadi negara kita juga melihat bagaimana dalam sisi penelitian kesehatan medisnya juga, dan juga psikologi dari masing-masing orang-orangnya yang mengalami aborsi seperti itu. Saudara, ya, jadi kita lihat negara kita, kemajukan di negara kita. Artinya negara kita tidak hanya dihuni oleh orang Islam saja. Itu juga makanya sebagai dasar peraturan ini keluar. Ya. Jadi bahwa apa yang ada itu dilihat dari konteks untuk kebaikan bersama, ya. Jadi antara si calon ibu ataupun si anak, apabila terjadi pemasaran ataupun terjadinya sebuah kesenjangan, itu bila dilakukan dengan melihat sisi baiknya, gitu. Jadi tetap peraturan ini dibutuhkan juga kontrol, ya. Artinya nanti kontrol itu sangat diperlukan, gitu, ya. Tetap diperlukan ada kontrol, jadi tidak sembarangan perpu ini dibebaskan gitu saja. Itu. Oke, masih ada waktu. Mengenai aborsi yang tadi ditanyakan tentang dari persinahan, ya. Nah itu kita lihat dulu faktor-faktornya, dan tidak langsung kita bisa langsung aborsi, karena kalau tidak mengetahui faktor-faktornya, karena faktor ini demi menyelamatkan. Nah, itu harus ada faktor-faktor yang jelas, karena itu menyangkut nyawa, Mas. Jadi kita tetap harus setuju bahwasanya ini untuk kemaslahatan bersama, untuk menyelamatkan salah satu nyawa.
kemudian bagaimana yang dilakukan, apakah aborsi itu bisa dilakukan tidak menyalahi aturan. Ya jelas melalui PP yang tadi disebutkan bahwasanya itu karena faktor medis dan itu menyangkut nyawa gitu. Cukup, waktunya habis. Kemudian kesempatan yang sama kepada tim afirmatif untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi saya ingin bertanya bahwa bagaimana tim kontra ini, saudara tim kontra, memandang realitas zaman yang berkembang yang terjadi pada saat ini, melihat peraturan ini gitu. Ya, jadi realitas zaman itu bagaimana pandangan tim kontra itu? Cukup. Oke, cukup. Satu pertanyaan tadi disampaikan oleh tim afirmatif kepada tim kontra. Waktu 1 kali 3 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Sederhana kami cuman ada sebuah usaha sebelum sedia payung sebelum menindaklanjuti. Dalam artian fenomena sosial ketika mengatakan ada sebuah teks interpretasi sedemikian dan sedemikian sehingga akan lebih tendensinya merana di sana ditafsirkan bisa meninggalkan yang namanya perzinahan dan pemerkosaan. Usaha bentuk preventif kami ya itu kan undang-undang itu yang multitafsir itu setelah adanya undang-undang. Jadi jangan keluarkan peraturan pemerintah itu. Ya, terima kasih. Ini apalagi kajian yuris, ini posisinya lebih tinggi pangkatnya ya daripada mungkin bintang 3 atau ini. Ya, terima kasih. Siada kesempatan. Ya, terima kasih. Saya menjawab bagaimana solusi ketika lihat dengan realita di lapangan ya. Kita ingat pada konsep awal dulu. Filosofis negara kita ini, kita sekarang penduduk sekaligus selaku orang Islam, kita dilahirkan ke muka bumi ini dengan penuh kebebasan, telanjang bulat total, tidak ada terikat apa saja. Itu filosofis yang tidak perlu kita hati. Dengan adanya perkembangan dinamika kehidupan yang selalu dinamis mengalir, bagaimana ketika lihat dari realitas sosial. Realitas sosial itu tidak boleh kita rangkul semuanya terus kita jadikan sebuah undang-undang. Serasa undang-undang tidak seperti itu. Memang ada rekayasa sosial, rekayasa politik memang ada, tapi tidak semuanya. Dengan adanya banyak orang hamil terus dia mati terus ini sehingga lahirkan undang-undang boleh mengadakan aborsi. Serasa tidak semudah itu membentuk sebuah undang-undang. Itu sebuah ilat memang realita. Yang ada kemungkinan 20 tahun yang akan datang itu nggak ada lagi. Ada kemungkinan, kita nggak bisa dipungkiri itu. Ada kemungkinan seperti itu. Maka konsep dasar dari kami jelas sesuatu perbuatan yang bernampak negatif di mata Islam atau di mata negara itu selaras. Bertolak belakang. Sekarang lagi tidak ada pertentangan hukum Islam dengan radikal itu lagi. Terima kasih. Artinya kami tetap tidak setuju dilegalkan. Masih ada waktu sekitar 1 menit. Cukup? Oke, kalau cukup kami berikan kesempatan untuk Dewan Juri menanyakan, 1 untuk ditanyakan kepada tim afirmatif dan 1 untuk ditanyakan kepada tim kontra. Terlebih dahulu Bapak Andi Eswoyo untuk memberikan pertanyaan. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan, Pak. Oh, pertanyaan. Ya. Oke. Yang pertama adalah untuk yang tim afirmasi. Jadi bagaimana mungkin tadi ada argumen yang menyatakan bahwasanya negara kita bukan hanya orang Islam. Tadi ada argumen seperti itu. Padahal kalau kita bicara hukum nasional, hukum Islam itu integral di dalamnya. GBHN kita itu mengatur sumber hukum nasional Indonesia itu ada 3, hukum barat, hukum adat, hukum Islam. Jadi berhukum Islam itu tidak bertentangan dengan hukum nasional, undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perbankan syariah, undang-undang suku, undang-undang SPSN, undang-undang
wakaf, ada sekian banyak undang-undang yang muaranya itu semuanya paralel dengan fikih. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya posisi orang Islam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang seperti itu, kaitannya dengan non Muslim, katakan begitu. Bagaimana seharusnya posisi hukum Islam atau umat Islam kaitannya dengan non Muslim atau hukum dari orang non Muslim, kaitannya dengan aborsi tadi. Itu saja, terima kasih. Untuk tim kontra langsung saja Pak pertanyaannya, nanti jawabannya sekali. Oke. Untuk tim kontra, jadi memang setiap argumentasi memang selalu berusaha mengambil argumen yang memperkuat. Cuma kalau tidak dibaca utuh itu namanya namanya boykot. Tadi ayatnya yang dibaca la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ayat itu memang tidak boleh membunuh anak. Tapi ada ayat lain wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu. Ayat ini memerintahkan kita harus khawatir dengan generasi yang lemah, apalagi generasi yang anak itu adalah korban perkosaan. Jadi harus dibaca utuh dua ayat ini saya kira. Lalu tadi juga disebutkan bahwasanya di dalam konstitusi syariah ada namanya hifdzul nafas. Tapi ingat, Imam Ghazali juga mengatakan di dalam konstitusi syariah ada namanya hifdzul menjaga kehormatan. Bagaimana korban perkosaan kalau kandungannya tetap dipertahankan, sedangkan itu juga kata Imam Ghazali bagian dari konstitusi syariah. Maksud saya, lalu bagaimana seharusnya setelah bukan pertanyaan saya ini, setelah pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi, bagaimana seharusnya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Andi Suwoyo. Kemudian tim afirmatif waktunya 3 menit untuk menanggapi pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana seharusnya posisi orang Islam dan mengenai aborsi tersebut? Negara kita kan negara demokrasi. Nah, di dalamnya seperti tadi zakat, wakaf maupun yang lain itu kan lebih ke sisi pada muamalahnya atau saat pelaksanaan seperti hal tersebut. Lah, untuk mengenai aborsi tersebut, negara Indonesia tidak sepenuhnya kembali pada Al-Quran maupun dasar dan hukum Islam. Nah, ini juga dilihat dari segi kesehatan, segi psikologis kan. Ilmu sekarang sudah berkembang, banyak ilmu-ilmu lain. Nah, dari sini, dari PP 61 ini sudah dipertimbangkan, dilihat dari psikologisnya, dari ilmu psikologis, dari ilmu kesehatan, kemudian medisnya, kemudian dari akan adanya generasi yang tidak diinginkan seperti tadi yang akan mengalami kesalahan tersebut kan sudah dipertimbangkan di PP tersebut. Jadi menurut saya kalau sudah ditetapkan sebagai PP mungkin sudah ada penanganan dari segala macam sisinya. Mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak juri yang terhormat. Jadi posisi kita sebagai umat Islam artinya ini sebagai momentum kita untuk sadar akan kehormatan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga kita harus peka akan tetangga kita ataupun orang-orang yang namanya bukan non Muslim ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan dari permasalahan yang terjadi gitu. Cukup. Masih ada kesempatan untuk memberikan jawaban. Menanggapi ya, terima kasih pertanyaannya. Bahwasanya kita di zaman yang modern ini jangan terlalu skeptis dengan hal-hal yang terkait dengan aborsi dan lain sebagainya. Bahwasanya Islam itu sangat memudahkan, bukan malah mempersulit. Itu. Kemudian
kita sebagai orang muslim ya kita harus mengembangkan seharusnya ilmu-ilmu yang baik. Sekarang sudah banyak ilmu kejiwaan, psikologi. Nah, dalam ilmu kejiwaan atau psikologi ini terkait dengan anak yang nantinya akan lahir dengan seperti ini, itu kan merupakan problem juga, problem untuk bangsa kita. Nah, kita memikirkan bahwasanya nggak hanya kesehatan, tapi kejiwaan dari yang akan dialami tentang aborsi ini. Ya, posisi kita di zaman ini jangan terlalu skeptis dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan waktunya habis. Terima kasih. Kemudian di kontra, silahkan 1 kali 3 menit untuk menanggapi pertanyaan dari Dewan Juri. 1 kali 3 menit mulai dari sekarang. Tentang apa yang telah disampaikan oleh pimpinan barusan mengenai tentang masalah perbandingan dengan ayat yang dibaca barusan. Sebenarnya redaksi itu setelah kami wanti-wanti sebelumnya, jadi ketika nanti ketika nanti memang ada sebuah pernyataan seperti itu, maka kami juga melegal. Sebenarnya kami juga setuju sepakat dengan itu. Akan tetapi tidak, tidak menutup secara tertutup rapat dalam artian legal formalkan tentang masalah tentang masalah aborsi. Yang kami khawatirkan ada takut ada sebuah kebahayaan, kegampangan para remaja yang sekarang untuk melakukan sebuah hubungan seperti itu. Ini yang menjadi kekhawatiran kami sebenarnya. Kemudian tentang masalah maqasid syariah, apa yang telah disampaikan sudah besar. Memang kami sudah ada data tentang masalah hifdzul aib itu. Akan tetapi kami berupaya di sini adalah hanya untuk mempertahankan hifdzul nafas. Karena hifdzul nafas kami rasa nilai harganya lebih besar dibandingkan hifdzul aib. Kalau cuma hifdzul aib, ini kan hanya menjaga terhadap istilahnya itu, menjaga terhadap aib saja, citra saja. Akan tapi kalau hifdzul nafas berhubungannya adalah dengan nyawa seseorang, sehingga kami memposisikan hifdzul nafas ini ada dalam dengan hifdzul aib. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada kesempatan, silakan barangkali menambahkan. Di sini saya ingin menjawab dari suatu bentuk konsekuensi, karena Indonesia ada suatu bentuk konsekuensi. Saya logikakan seperti ini. Kenapa di negara kita ini ada yang namanya peradilan agama, di mana PA ini mempunyai wewenang absolut terhadap masalah hukum perdata Islam. Loh, sekarang ada kecemburuan kalau gitu. Bagaimana kalau ada peradilan agama Katolik, Kristen? Ini suatu bentuk konsekuensi politik yang harus kita tangani di negara kita. Karena jumlah mayoritas itu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana dengan konsekuensi zina? Itu konsekuensi moral kepada orang tua. Kenapa dia melakukan satu tindakan seperti ini? Dan supaya kebelakangnya tidak ada seperti ini. Suatu bentuk konsekuensi moral atau suatu bentuk konsekuensi politik dalam ranah Islamnya. Terima kasih. Dalam menjaga jiwa dan juga menjaga kehormatan, nafsi itu, jiwa itu sebenarnya ada dibuat sebelum kehormatan. Berarti kehormatan itu adalah hal yang melekat terhadap jiwa. Jiwa merupakan hal yang primer dan kehormatan merupakan hal yang sekunder. Jadi pertama kali yang harus dijaga itu adalah menjaga jiwa. Karena jiwa pertama kali yang ada yang memang itu sangat ditelaah ya, dijaga memang dalam Islam sesuai dengan maqasid syariah. Ya, terima kasih. Oke. Cukup. Oke. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri yang kedua untuk memberikan pertanyaan kepada tim afirmatif dan kontra. Kepada Bapak Oksi kami persilahkan. Terima kasih. Satu pertanyaan untuk dua kelompok biar irit. Ini yang belum muncul dari tadi ini keterkaitan antara PP nomor 61 ya tahun 2014 ini tidak pernah ditarik dengan undang-undang kesehatan yang merupakan ini kan merupakan aturan pelaksana. Undang-undang kesehatan ini merupakan amanat dari pasal 28 ayat 1 pasal 28 huruf A sampai dengan C itu terutama huruf A dan B karena itu menyangkut kehidupan. Nah, yang ingin saya minta kejelasannya, bagaimana saudara melihat hubungan antara
peraturan yang satu dengan peraturan yang lain terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Karena aborsi, mohon maaf, aborsi hanya persoalan kecil ya. Karena yang diatur secara keseluruhan sebetulnya adalah kesehatan reproduksi, baik dengan undang-undang yang ada di atasnya maupun dengan UUD 1945. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan untuk dua jawaban. Kami persilahkan terlebih dahulu untuk tim kontra menanggapi pertanyaan tersebut. Waktunya 1 kali 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara tentang peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang dibolehkannya mengadakan suatu aborsi dengan syarat seperti yang disebutkan tadi, bagaimana ketika kita tarik kepada secara dunia medis kesehatannya, ini sangat nyambung sekali, Ternyata kesehatan itu, dunia medis kesehatan itu cuma dilihat segi ilat penyakitnya itu, sedangkan di sisi lain itu nggak dilihat. Sehingga ada, kalau kita kembali kepada undang-undang pasal 1 undang-undang 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ini kontroversi sudah. Berarti ada ketika kita kontrol dengan undang-undang yang lain terjadi kontroversi, ketika di dunia medis ini saling mendukung. Karena dunia medis cuma melihat ilatnya. Ingat, hukum itu mengandung dua. Di belakangnya itu ada ilat dengan hikmah. Hikmah ini terlupakan, tidak dibahas. Kalau hikmah ini juga dijadikan landasan teologis dalam melandaskan sebuah hukum, saya rasa tidak ada permasalahan. Seperti itu. Saya rasa hukum yang di MUI yang mencetuskan itu, saya rasa mengalir apa adanya. Saya tahu tidak ada yang pertentangan, saya rasa. Dari kesehatan mendukung, dari sosiologi juga mendukung, semuanya mendukung. Cuma kita itu bagaimana cara kita mengambil, memposisikan, menggabungkan. Mungkin itu kelemahan dari kita, nggak bisa menggabungkan. Sebenarnya Islam itu terhubung di beberapa aspek yang ada. Terima kasih. Oke, masih ada waktu cukup. Oke, kalau cukup, kemudian saya berikan kesempatan kepada tim afirmatif 1 kali 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Hubungan antara peraturan satu dan peraturan yang lain mengenai aborsi dan kesehatan. Jadi ini terkait sekali dengan peraturan ini sangat tersusun, bahwasanya kesehatan itu diperhatikan sekali dalam hal medis. Nah, terkaitannya dengan aborsi, kita menyikapinya bahwasanya ketika itu ada ilat. Nah, itu ada yang kecacatan. Jadi kecacatan itu menimbulkan problem atau masalah entah itu nyawa dan kesehatan. Nah, itu telah diputuskan dalam peraturan itu tadi ya, bahwasanya itu kan ada prosedurnya. Kita nggak hanya main asal doang. Nah, itu tetap ada prosedurnya, Mas. Nah, terkait sekali dengan kesehatan itu bahwasanya kita menyikapinya sangat jelas sekali. Jelas mementingkan kesehatan dan nyawa seseorang. Nah, itu sudah dijelaskan dalam peraturan nomor 601. Tidak usah bawa itu. Ya, menambahi lagi dari keterkaitan antara yang tadi melihat kesehatan reproduksi yang seperti Bapak tadi jelaskan, kemudian kembali ke PP 61 yang tadi, bukankah di dalam PP tersebut juga ada pasal-pasal yang sudah di bawah-bawahnya, seperti ada pasal 38 yang di dalamnya medis itu akan menjamin kesehatan bahwa keduanya, maksudnya wanita yang melakukan aborsi tetapi seperti yang tadi harus 40 hari setelah masa menstruasi, kemudian wanita yang di dalamnya juga ada penyakit atau cacat di janinnya, nah itu diperbolehkan. Jadi dari tersebut diperbolehkan, dan itu kan sudah melihat waktunya juga, tidak semua yang melakukan aborsi atau seenaknya saja, tetapi kan di sini sudah ada medis yang sudah menangani dengan pasti, kemudian psikolog juga sudah mengungkapkan di dalamnya juga, kemudian undang-undang ini atau maksudnya pasal di sini kan sudah dijelaskan juga, ada pasal 83, 85
85 di dalamnya ini juga semuanya menyangkut ke kembali pas Peraturan PP nomor 61 ini bahwanya aborsi kan boleh dilakukan asal di dalamnya si wanita tersebut mengalami pemerkosaan dan umur si janin atau bayi di dalam tidak boleh lebih dari 40 hari. Waktunya habis. Kemudian untuk sesi terakhir penyampaian kesimpulan atau closing statement, waktunya 2 menit saja. Untuk closing statement kami berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing statementnya. Waktu 1 kali 2 menit kami persilakan. Terima kasih. Aborsi suatu tindakan yang menggugurkan bayi. Kata-kata menggugurkan kami sangat negatif sekali masyarakat kami. Kata statement kami, tidak ada gula yang terasa manis dan tidak ada jamu yang terasa pahit dan tidak ada jamu terasa memorinya. Orang bincang bisa berjalan kalau pakai tongkat, tapi kalau nggak pakai tongkat tidak akan stabil. Membolehkan aborsi itu karena ada beberapa ilat yang ada, yang pada akhirnya tidak baik dalam sebuah perjalanannya. Sikap kami jelas di sini sangat tidak setuju kalau dilegalkan sebuah aborsi itu. Terima kasih. Oke. Tindakan aborsi dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi. Sederhana kami ada undang-undang yang bersifat preventif dalam antisipasi sebelum kejadian fenomena-fenomena yang tidak diinginkan itu terjadi, maka haramkanlah sebuah aborsi. Ya, terima kasih. Masih ada kesempatan 1 menit. Kami tetap menghargai terhadap nyawa seseorang, sehingga kami sangat tidak sepakat ketika aborsi itu dilegalkan dalam artian hanya melihat terhadap ilat yang seperti itu. Karena ternyata ketika kami mengkaji secara mendalam, aborsi yang terjadi ini bukan permasalahan yang seperti itu. Akan tetapi aborsi hanya menuntut terhadap aib saja. Jarang sekali kami jumpai aborsi dilakukan karena faktor kesehatan. Akan tetapi yang sering kita jumpai adalah aborsi karena hamil di luar nikah. Sehingga kami sangat antisipasi dengan perkara itu. Inilah yang menjadi titik keberatan kami ketika nanti kita tidak bermakna. Cukup. Oke, cukup. Waktunya sudah hampir habis. Kemudian closing statement dari tim afirmatif, waktunya 1 kali 2 menit. Kami persilakan dari sekarang. Terima kasih. Pada intinya, pada dasarnya bahwa saya mengatakan ada rumah, ada yang menjamin, dan berarti juga akan menjaganya dari apapun. Jadi berkenaan juga dengan negara sudah pasti akan menjaga dan menjamin perlindungan kepada negaranya. Dan itu dari peraturan tersebut. Jadi pasti pemerintah dalam hal melakukan ataupun mengadakan peraturan tersebut juga atas dasar pertimbangan yang matang, kemudian juga atas dasar untuk kebaikan masyarakat ataupun rakyat. Jam 4.3.17. Itu. Masih ada kesempatan. Menambahkan simpel bahwasanya kita tetap akan mempertahankan statusnya kami pro adanya peraturan ini, bahwasanya Islam itu sangat memudahkan bagi kaumnya, bukan malah mempersulit. Nah, dengan pertimbangan itu, dengan berjalannya waktu zaman, banyak sekali memang problem-problem yang harus dikaji lagi. Nah, mungkin dengan adanya PP ini akan lebih memadai lagi, akan mempertanggungan dan akan memberatkan lagi nyawa seseorang. Kami akan tetap pro. Oke. Masih ada kesempatan sedikit lagi. Ya, menambah lagi. Jadi keberadaan PP tersebut tidak hanya semena-mena, tapi di dalamnya kan itu benar-benar orang korban perkosaan, dan jika antara keduanya ada kemudaratan antara ibu dan anak seperti yang tadi dijelaskan. Dan ini kan juga sudah tertera bahwa harus umur janin tersebut kurang dari 40 hari. Jadi PP tersebut tidak hanya menunda. Waktunya habis, kemudian closing statement sudah disampaikan. Terakhir komentator singkat dari Dewan Juri dari
sudah memberikan pertanyaan kepada dua peserta. Kami mohonkan kepada Pak Muhsin terlebih dahulu menyampaikan komentatornya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi karena kan saya mengulang tadi dikatakan tidak ada gula yang terasa pahit dan tidak ada jamu yang terasa manis, kecuali kalau gula sama jamu dicampur dan nyampurnya lebih banyak gulanya. Sepintar apapun kalau terus kan tidak bisa. Terakhir yang ingin saya sampaikan, keduanya ini sebenarnya menyampaikan hal yang sama-sama agamanya yang sebelah sini lah agamanya. hanya dengan bahasa yang berbeda. Kalau yang pertama membolehkan aborsi dengan syarat, yang kedua melarang dengan pengecualian. Terkadang cuma tertumpuk di dalam teori, ya kan? di otak ketika disampaikan. Tidak ada perbedaannya. Tadi berkata namanya banyak kaidah yang digunakan Allah kemudian dulu wa'ilat wujud dan wa'adat dan sebagainya, ya kan? Artinya apa? Ailatnya itu selalu berkembang hukum itu, sehingga apa? Sesuatu yang dilarang, kan? Karena ada ailat tertentu sehingga diperbolehkan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan yang berarti, keduanya sama-sama membolehkan dengan bahasa yang berbeda. Membolehkan dengan syarat dan melarang, tapi dengan pengecualian. Sama seperti ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki misalkan ya, dimana terhadap tafsir itu para dikatakan lalu Bani Israel semua makanan halal kecuali yang diharamkan sendiri. Artinya apa? Dari situ kemudian muncul hukum bahwa semua makanan itu halal kecuali yang ada dalilnya haram. Tapi sebaliknya, di mana lain semua makanan itu haram kecuali yang ada yang mengatakan karena halalnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Muhsin. Dua perbedaan dari sisi yang berbeda tapi ada kesamaan ini. Oke, kemudian yang selanjutnya komentator dari Pak Andi Iswayo terkait dengan persoalan debat yang tadi disampaikan. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ini pesan buat kita bersama ya, termasuk buat saya. Ulama itu mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu dulu baru ngomong. Jangan asal ngomong. Jadi kalau sebutannya sudah peraturan pemerintah, jangan pernah disebut lagi undang-undang. Tidak mungkin ada undang-undang atur aborsi. Undang-undang itu tidak boleh mengatur hal yang teknis dan spesifik. Tidak mungkin. Ila yaumil qiyamah tidak mungkin ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Tidak, maksud saya perhatian untuk semuanya. Pesan ulama ini saya kira relevan sampai akhir zaman. Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi berilmu dulu, baru ngomong, baru mengamalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya saya tadi berharap bagaimana kesehatan reproduksi itu yang dielaborasi, bukan aborsinya. Aborsi kan hanya salah satu pasal saja, beberapa pasal saja. Padahal konteksnya adalah kesehatan. Itu bisa dibaca dari persoalan tema yang lebih besar, yakni kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu terkait dengan yang namanya hak reproduksi. Tadi juga disampaikan bahwasanya ini akan mempermudah orang yang hubungan bebas, bergolak bebas untuk menggugurkan kandungan. Loh, tidak seperti itu. Saya ini seorang peneliti dan pernah penelitian tentang aborsi di Solo dan di Purwokerto. Kasus-kasus seperti ini ada. Jadi bukan hanya hubungan mahasiswa. Kasus perkosaan itu ada. 98 itu ratusan perempuan diperkosa ketika kerusuhan di Jakarta. Jadi saya kira bukan karena hubungan gelap lalu enggak, ini antisipasi terhadap. Jadi harus dibaca utuh saya kira. Sebenarnya tadi saya berharap
Bagaimana kalau keduanya ini diposisikan sebagai hakim di Mahkamah Agung? Jadi ada masyarakat mengupayakan uji materi terhadap PP ini, karena kan kalau dibawa undang-undang ke Mahkamah Agung, diajukan ke Mahkamah Agung, nah jenengan sebagai hakim yang menyetujui tidak menghapus pasal aborsi, jenengan sebagai hakim yang setuju menghapuskan pasal aborsi. Harapan saya tadi begitu, wah ini perdebatan hukum yang sangat menarik kalau begitu. Kok malah tekan ngendi-ngendi gitu. Jadi oke, saya kira begitu saja. Mohon maaf, saya kira saya juga tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Adi Suhaib yang sudah menyampaikan kesimpulan atau komentarnya. Gimana? Silakan. Ada yang tidak usah terlalu lama kan? Ya. Terima kasih. Di luar kategori ini, kami dari Lembaga STAI Jember yang baru kami administrasi STAI Jember, konsep kami jelas, lawan debat itu bukan lawan dalam sebuah kehidupan, tapi teman untuk kita berpikir. Lewat sepak bola itu bukan lawan untuk kita bertarung, tapi lawan untuk berolahraga. Begitu. Oke, cukup ya. Oke, akhirnya selesai juga untuk perdebatan pada kesempatan final kali ini. Mudah-mudahan nanti Dewan Juri dalam penilaiannya bersifat objektif. Apa yang disampaikan oleh peserta ini adalah yang terbaik, sehingga ketika kejuaraan diumumkan, itulah yang memang betul-betul terbaik dalam lomba debat kali ini. Akhirnya untuk kesempatan kali ini selesai, lomba final kali ini dianggap selesai. Tolong minta wajahnya. Dua belah pihak atau peserta agar melakukan jabat tangan dan selesai. Dan akhirnya kami dari moderator lomba debat hukum pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Dewan Juri mungkin barangkali dalam hal bertutur kata kurang sopan dan lain sebagainya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk barisan, segera memasuki barisan. Ketahui kita adalah sang penerus bangsa yang memutuskan kira-kira kemerdekaan Republik Indonesia. Generasi mahasiswa IAIN Jember. NKRI adalah harga mati. Siapapun yang mencoba untuk merongrong negara kita, saya berharap mahasiswa IAIN berada di garda terdepan. Jika Anda ingin
bangsa Indonesia. Maka baca apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda baca, tulis apa yang Anda pikirkan. Niscaya Anda akan kembali di bangsa Indonesia. Saya dan Anda tidak semasa dengan Muhammad. Saya dan Anda tidak semasa dengan Bung Karno. Saya dan Anda tidak semasa dengan Kiai Haji. Saya dan Anda tidak semasa dengan Muhammad Dahlan. Akan tetapi kita bukan beliau berkat tulisan dan karya. Jika Anda dan mahasiswa baru yang ingin dikenal dan dicatat oleh bangsa Indonesia, maka baca apa yang dilihat, pikirkan apa yang baca, tulis apa yang Anda pikirkan. Niscaya nama Anda akan kembali di bangsa Indonesia ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali udara tinggalkan, pantang untuk dilungkan, bertiga teman dan mundur selangkah dalam bentuk pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.